sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Ghafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidil salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabi al-muqaddimah al-hadramiyah ila anqal faslun yustahabul wudu' minal fasti. Ini fasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang menyebabkan kita disunnahkan wudu. Tidak wajib. Kita udah punya wudu. Terjadi hal-hal ini. Disunahkan wudu. Disunahkan. Seandainya nggak wudu, boleh kita pakai wudu yang pertama tadi. Itu. Seandainya kita tidak punya wudu, terjadi hal-hal ini, kita dianjurkan untuk wudu. Disunahkan artinya nggak harus untuk wudu. Sebaiknya melakukan wudu. Sebab disunahkan wudu ini ada beberapa hal. Kebanyakannya adalah karena khurujan minal khilaf. Ada pendapat yang mengatakan batal kalau asalnya kita punya wudu, kemudian terjadi salah satu hal yang akan diterangkan ini. Disunahkan wudu kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan ketika terjadi hal-hal ini wudu kita batal. Maka sebaiknya jangan dipakai sholat atau hal-hal yang lain yang membutuhkan wudu kecuali kita sudah memiliki wudu. Di antaranya itu karena khurujan minal khilaf. Ada lagi sebab yang lain, itu karena marah itu misalnya dianjurkan wudu untuk memadamkan api kemarahan. Karena orang kalau marah itu panas. Nah ini kalau nggak didinginkan bahaya, bisa bersikap atau berkata yang akhirnya membuat dia menyesal. Itu. Sebelum itu terjadi dianjurkan wudu. Banyak hal-hal yang menyebabkan kita sunat wudu. Pengarang kitab Ar-Rahimiyah menyebutkan sekitar 78. Jadi ada 78 hal-hal yang menyebabkan kita sunat wudu. Di sini disebutkan beberapa saja. Yustahabul wudu minal fasti wal hijamati. Disunatkan wudu sebab melakukan fasad atau hijamah. Intinya keluar darah. Itu ketika ada darah mengalir dari badan kita, itu disunatkan wudu. Baik karena fasad hijamah atau pas ngupas bawang terkena pisau, darah kita ngalir. Jadi pokok ada darah mengalir, ini disunahkan untuk wudu. Yang paling umum fasad wal hijamah. Sama-sama bekam ini, fasad dan hijamah ini sama-sama bekam, caranya saja beda. Kalau hijamah ma'ruf, yang biasanya kalau yang tradisi yang modern sekarang yang dipompa itu ya, kayak ada gelas bulat gitu, dipompa, nah itu biar membesar gitu ya, biar untuk menipiskan kulit. Kemudian ditusuk-tusuk pakai jarum gitu. Pakai jarum atau pakai silet ya. Pakai jarum atau pakai silet. Habis itu disedot pakai pompanya itu. Itu namanya hijamah itu. Mengeluarkan darah kotor dari kulit. Nah, jadi di kulit kita ini tidak sampai daging, di bawah kulit kita ini banyak darah-darah kotor. Darah-darah kotor gara-gara makanan yang kita konsumsi. Itu makanannya makanan-makanan instan, makanan-makanan alfamarod atau indomarod ya, itu makanan-makanan instan. Atau nasi goreng alun-alun, minyak second ya. Minyaknya second ya. Nah, itu. Kemudian bumbunya sulapan. Tidak pakai bumbu bisa gurih, cuman pakai micin, penyedap rasa. Nah, itu ya. Nah, itu. Tidak ada bumbunya bisa gurih. Itu. Itu. Pakai caos tomat, beli dari caos tomatnya dibuat oleh pabriknya tidak pernah kenal tomat. Bisa bikin caos tomat sulapannya. Itu Masya Allah ajib. Tidak pernah pula tomat pabriknya, tapi bisa bikin caos tomat. Gitu. Nanam sendiri mungkin ya. Hal-hal kayak itu. Nah, jadi makanan-makanan seperti itu membuat darah kita itu kotor. Nah, itu kalau dibiarkan bisa menyebabkan banyak penyakit. Rata-rata penyakit itu sebagaimana perkataan dokter dan sebelumnya sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, kebanyakan itu dari darah kotor. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, Ra'syus syifa itu salasah. Inti penyembuhan itu ada 3, hijamah, kemudian
Al-asal, al-asal wal hijamah wal kai. Itu. Al-asal madu. Madu itu bisa menjadi obat berbagai macam penyakit. Madu yang asli. Kalau madu yang sudah direkayasa dicampuri gula dan seterusnya, nah ini masyakil itu nanti. Madu yang asli. Nah, dan yang terkenal bagus adalah madu dari Hadramut yang jenis bughaya. Nah, itu tawonnya mengkonsumsi sari bunga bidara. Sari bunga pohon bidara, sider, itu yang kemudian madunya menjadi madu bughaya. Itu yang terkenal khasiatnya sangat besar. Banyak sekali manfaatnya itu. Orang yang lemah-lemah itu imunitasnya lemah dan seterusnya itu bisa sembuh. Dulu itu pernah salah satu keluarga saya itu sudah sepuh memang, faktor umur, sakit juga faktor umur. Tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri. Berat untuk dibawa ke dokter ya tidak bisa disembuhkan, kata dokter faktor umur. Akhirnya dianjurkan oleh beliau Habib untuk minum madu itu. Jadi madu itu, madu yang jenis bughaya, yang asli, nggak campuran, ya lumayan harganya. Nah, itu direndam, ditaruh di gelas, dikasih air, direndam selama semalam. Nanti pagi sebelum makan dan minum apapun diminum. Akhirnya tak laksanakan, tidak sampai seminggu bisa jalan. Gitu. Padahal sudah sepuh sekali, umurnya hampir 80 tahun. Gitu. Bisa jalan lagi. Nah, sampai sekitar setahun mungkin, habis itu sakit lagi. Gitu. Faktor umur ya, nah, tapi sangat besar manfaatnya. Makanya Ra'sus Syifa itu salah satu, al-asal. Kemudian al-hijamah, hijamah yang tadi itu, ngambil darah kotor dari balik kulit ini, Pak. Jadi tidak sampai daging, jadi ada daging, ada kulit. Lapisan kulit ini ada di bawah kulit kita ini, makanan-makanan kotor itu jadi di situ. Jadi darah kotor ada di situ, ada minyak-minyak, kolesterol segala macam itu kita ambil dari kulit itu tadi. Untuk membersihkan. Nah, ini hijamah. Ada faset. Faset ini sama mengeluarkan darah, tapi beda, bukan dari kulit, dari otot besar. Kalau faset itu dari otot besar, kayak kalau keluhan itu di area atas badan area atas, leher, kepala, atau apa, itu biasanya diambil dari otot besar yang di tangan ini. Yang biasanya untuk orang donor, atau orang diambil sampel darahnya kan diambil dari otot besar sini kan ya. Nah, faset itu kalau keluhannya di badan area atas itu ditusuk jarum di sini, ditusuk jarum oleh tenaga ahlinya, itu nanti dibiarkan darahnya keluar. Sampai berapa itu tergantung. Sampai berapa itu nanti keluar darahnya itu, darah kotor. Itu kalau orang sehat darahnya keluar merah, dibiarkan sampai 1/4 jam ya tetap merah. Tapi kalau orang banyak kolesterol, terlalu banyak makan gorengan dan semisalnya itu disedot, pertama keluar merah, biarkan 1/2 jam persis kayak minyak goreng warnanya. Saya sering lihat. Jadi pertama keluar merah, biarkan 1/4 jam aja atau 1/2 jam itu. Persis minyak goreng warnanya. Itu kayak minyak goreng, bukan minyak goreng yang masih baru, minyak goreng second tadi itu, yang di minyak goreng kalau biasanya kedinginan, cuaca dingin, dibiarkan terbuka, habis goreng kemudian dibiarkan terbuka, kena dingin itu kan kuning, bukan kuning bening tapi kuning pekat ya. Nah, seperti itu. Orang kalau banyak lemaknya di darahnya itu, kolesterol. Nah, itu kalau dibiarkan nanti menimbulkan macam-macam itu ya, bisa penyumbatan di jantung dan seterusnya. Nas'alullah wal afiyah. Itu faset, dikeluarkan dari otot besar. Kalau keluarnya di bawah, itu biasanya di kaki. Di kaki ini ada otot besar, tusuk begini keluar. Nah, gitu. Sebagian orang di faset itu pingsan, banyak yang pingsan. Saya sendiri termasuk 2 kali pingsan ya, diambil itu. Pertama diambil pingsan, tapi seger habis itu. Sering ngalami pusing gitu, diambil 1/2 tahun tidak pernah pusing. Gitu. Tidak pernah pusing sama sekali. Sebelumnya pusing hampir setiap hari, 2 hari sekali gitu pusing. Diambil itu 1/2 tahun sama sekali nggak pernah pusing. Habis itu kadang-kadang kembali. Gitu. Itu selama 1/2 tahun saya itu. Tapi habis itu tak coba lagi 2-3 kali, ya kayak nggak ada efeknya gitu. Memang bukan untuk rutin, kalau fasdu itu bukan untuk rutin, itu kondisi-kondisi darurat saja kata Habib. Itu jangan dibuat rutin, tidak bagus. Beda kalau hijamah, hatta dibuat rutin tidak apa-apa. Itu Rasulullah SAW hijamah rutin, itu hijamah rutin. Nah, jadi intinya orang setelah hijamah dan fasdu disunnahkan untuk, dan begitu juga ketika darahnya mengalir, itu termasuk waru'af itu kan, mimisan, pokoknya ada darah ngalir, kena pisau,
atau apa kena duri atau kena apa fastu hijama mimisan, itu semuanya dianjurkan untuk apa untuk wudu, untuk wudu. Kemudian wan nuasi, ketika ngantuk tidak batalkan wudu. Tapi kalau antum punya wudu habis itu ngantuk mau sholat sunat wudu. Nah, kenapa? Semuanya tadi itu fastu hijama, ru'af, darah ngalir, nuas itu apa? Menurut sebagian pendapat membatalkan wudu. Jadi wudunya di sini sunnah, kenapa? Karena khurujan minal khilaf. Wan nuasi ngantuk. Wan naumi qa'idan mumakkinan. Kita tahu tidur mumakkin, yaitu duduk mumakkin, itu enggak membatalkan wudu. Tapi sunat kalau antum habis tidur duduk, sunat wudu. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Sebagian ulama mengatakan batal hatta qa'idan mumakkinan. Sunat wudu. Gitu. Bedanya naum sama nuas. Kalau nuas itu tidak dengar suara sama, kalau naum itu tidak dengar suara sama sekali. Kalau nuas dengar suara, walaupun tidak jelas ini ngomong kayak apa itu. Jadi antum pas dares, kemudian antum gini-gini. Anak tadi ngantuk apa tidur ya? Ada bedanya. Kalau masih dengar suara kayak suara kayak gitu ya, suara tidak jelas kayak suara tawon gitu, berarti antum ngantuk. Tapi kalau nggak dengar sama sekali, maka itu namanya tidur. Bedanya tidur sama ngantuk. Sama-sama sunat itu. Tidur atau yang mumakin atau hanya sekedar ngantuk, sunat untuk wudu. Wal qai'i habis muntah, sunat wudu itu habis muntah. Wal qahqahati fi shalah, terbahak-bahak ketika sholat. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah membatalkan sholat dan wudunya, batal wudunya. Mazhab kita enggak, hatta ngakak-ngakak nonton lawak kayak lawaan itu ya, itu enggak batal wudunya. Kalau mazhab Imam Hanifah, ngakak ketika sholat batal wudunya. Jadi ngakak ketika sholat, kakak. Jadi ada yang goda pas tengah-tengah sholat, akhirnya ngakak ya, batal, wudunya batal. Mazhab kita enggak batal, tapi sunat wudu. Wa aklima masad hunar, makan sesuatu yang kena api, artinya dibakar pakai api. Ini sunat juga wudu. Habis makan ayam bakar, ikan bakar, sate ya, itu batal menurut sebagian ulama. Itu sunat wudu. Walahmil jazur, daging onta. Itu orang habis makan daging onta, sunat wudu. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan batal wudunya. Dan hadisnya sahih. Jadi ada hadis sahih yang dari Rasulullah SAW memerintahkan orang habis makan daging onta itu untuk wudu. Untuk wudu. Sahih hadisnya. Karena itu apa? Sulit untuk menolak hadisnya. Tapi ulama kita mentakwil. Kenapa tidak batal? Nah, ini ada cerita kayak kemarin ceritanya Habib Abdullah Syatiri itu. Jadi pas apa? Waktu itu sahabat mayoran gitu makan onta, daging onta. Jadi daging onta dimasak, makan bareng. Habis makan ada yang kentut. Kentut, tapi misterius ya. Kentut misteri, tidak jelas dari mana sumbernya ya. Kentut misterius. Siapa ini? Sahabat enggak gitu kalau antum ya, mungkin ya. Itu sahabat enggak ya, tapi ya enggak ketahuan siapa yang kentut. Dengar apa? Ada suara nggak ada rupanya ya, itu kayak hatif itu ya. Ada suara nggak jelas sumbernya dari mana. Akhirnya setelah makan masuk waktu sholat ini, sebentar lagi jamaah sholat. Semua sudah kita tunggu ini. Nanti kalau pas diiqomati kok ada yang wudu, lah berarti itu pelakunya ya. Semua udah nunggu-nunggu. Nah, ini tidak ada ketahuan siapa yang kentut ini. Tapi nanti ketahuan pas sholat, siapa yang pergi untuk wudu, berarti dia pelakunya. Udah ditunggu-tunggu. Tapi Rasulullah SAW, Masya Allah, hakim, murabbi ya. Sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Murabbin, Sayyidul Hukama. Beliau sallallahu alaihi wasallam, pas sebelum waktunya sholat, beliau memerintahkan, semua yang makan onta tadi, sebelum sholat, harus wudu semuanya. Yang makan onta semuanya harus wudu. Aduh, kayak kan selamat. Kata pelaku, ya alhamdulillah, selamat tak ketahuan ya. Seandainya ini ketahuan dari tadi pusing dia bingung. Ya apa ini kalau pas sholat nanti pasti ketahuan. Ternyata Rasulullah SAW itu
Semuanya diperintahkan wudhu lah. Ulama kita gitu. Jadi Rasulullah memerintahkan wudhu ini bukan karena wudhunya batal, ya karena untuk sater tadi itu, untuk nutupi orang yang ngentut tadi biar gak ketahuan. Nah, madhab lain enggak, ya memang makan daging onta itu membatalkan wudhu, gitu. Karena itu harus. Gitu. Madhab kita sunnah saja. Kemudian wasyaki fil hadas, antum ragu. Tadi pas mau jamaah isya dan taraweh sudah wudhu. Sekarang mau ikut taraweh kedua bingung. Wudhu hadas apa enggak, ya ragu. Yang mutamat apa tadi? Batal apa enggak? Wa man tayaqqana at-tahara wa syakka fil hadas bana 'alal yakin, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Ngambil yang yakin berarti punya wudhu, tapi sunat untuk wudhu. Kenapa? Semuanya tadi dari fasad sampai syak fil hadas ini semua ilat wudhunya, sunat wudhu itu sama. Khurujan minal khilaf. Semua tadi itu yang disebutkan itu ada pendapat ulama mengatakan wudhunya batal. Maka khurujan minal khilaf sunat untuk untuk wudhu. Ada beberapa ditambahkan di Busrul Karim itu, termasuk yang khilaf disunatkan untuk wudhu adalah wamasi amrod. Itu habis nyentuh amrod, laki-laki yang belum waktunya tumbuh jenggot. Ini namanya amrod. Nah, habis nyentuh amrod, ini sunat untuk wudhu. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Wasoghiratin, habis nyentuh anak kecil perempuan, beda jenis maksudnya. Anak kecil perempuan. Kemarin kita diterangkan, persentuhan laki-laki dan perempuan itu batal kalau sama-sama besar. Artinya besar itu sudah mustahan tom'an inda dawit tiba as-salimah. Sudah waktunya disyahwati oleh orang normal. Tidak terlalu tinggi syahwatnya, tidak terlalu lemah. Nah itu. Oleh orang yang masih normal, mentalnya normal. Nah, kalau nyentuh anak perempuan kecil atau perempuan nyentuh anak laki-laki kecil, tidak batal, tapi sunat wudhu, khurujan minal khilaf. Karena Imam Abu Dawud Al-Dhahiri mengatakan nyentuh perempuan itu batal, hatta masih bayi. Gitu. Karena ayat Qur'annya tidak mengkoyiti dengan perempuan dewasa. Gitu. Aulamastumun nisa, anak bayi juga nisa. Gitu. Karena itu batal kata Imam Dawud Al-Dhahiri. Di sini diperhatikan khilafnya. Kemudian wa mahramain nyentuh mahram tidak batal, sunat wudu. Wa nahwi sya'ri wa farji bahimatin. Itu. Wa nahwi sya'rin, nyentuh rambut. Kemarin yang batal itu nyentuh kulit, nyentuh rambut tidak batal, sunat wudu. Wa farji bahimatin, nyentuh kemaluan bahimah, hewan. Yang membatalkan itu nyentuh farjinya manusia nyentuh farjinya hewan tidak batal, sunat wudu. Wa massi farji adamiyyin bi dhahril kaf, nyentuh farjinya manusia tapi dengan dhahrul kaf. Yang batal kemarin dengan batnul kaf wal asabi. Nah, ini yang batal. Nyentuh dengan ini enggak batal, sunat wudu. Wa bima bainal asabi, nyentuh farji dengan sela-sela jari begini enggak batal, tapi sunat wudu. Begitu juga dengan ujung jarinya. Enggak batal, tapi sunat wudu. Wa masil unsayen, kemarin yang yang membatalkan dari farji laki-laki itu, zakar laki-laki itu ya pas paralonnya itu yang dipegang, itu yang batalkan. Kalau unsayennya enggak batal. Itu. Tapi sunat wudu. Semuanya ilatnya sama, khurujan minal khilaf fi jami'il dzalik. Dari fasdu sampai ini semuanya alasannya sama. Kemudian disunatkan juga wudu itu wal ghibah, habis ghibah. Nah, ghibah ini ada makalah. Marati us-sufaha wa fawakihul fuqaha. Nah, begitu. Jadi cemilani fuqaha, hibah itu. Fuqaha biasa seneng hibah ya. Fuqaha yang enggak mendapatkan tarbiyah, yang enggak ya jima' baina fikih zahir wal batin. Fikih zahir itu penyakitnya itu suka hibah. Nah, itu. Jadi enggak usah aneh ketika ini kok alim kok hibah. Ya memang dikatakan dari dulu itu. Itu fawakihul fuqaha itu ya. Itu fawakihatul fuqaha. Jadi cemilani fuqaha. Maratiun nisa wa faqihatul fuqaha. Gitu. Maratiun nisa, tempat ngembalanya perempuan. Emak-emak udah. Habis salat assalamualaikum warahmatullahi. Bukan wiridan astagfirullah. Itu loh. Bukan nanya kotor enggak pernah dicuci. Ngomong sampainya baru salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bicarakan depannya. Mukena kotor enggak dicuci. Sepanjang gitu kibah. Gitu. Habis itu selesai dari jamaah, keluar masjid, nggak langsung pulang. Kalau laki-laki langsung keluar gitu aja. Perempuan enggak.
pas di teras masjid mau naik sandal itu berhenti dulu, ghibah sama mama yang lain. Itu. Kemudian turun ke sendal. Di atas sendal sebelum langkah pertama ghibah. Kemudian melangkahnya pelan-pelan sepanjang jalan ghibah. Itu. Kemudian satunya nyampe depan rumah, satunya masih mau belok. Sebelum masuk rumah ghibah dulu. Baru lanjut ya yang lain. Nah itu. Nah, makanya maratiun nisa wa faqihatul fuqaha. Jadi yang suka ghibah itu kebanyakan yaitu an-nisa sama fuqaha. Fuqaha yang hanya fikih zahir, tidak menggabungkan fikih zahir wal fiqhul batin. Nah itu. Hobi itu ghibah. Yang dihibah sesama fuqaha. Nah, itu. Nah, habis ghibah ini sunat untuk wudu. Gitu, sunat untuk wudu. Ghibah ini kalau mazhab Imam Malik minal kabair mutlaqan. Dosa besar mutlaqan. Menurut mazhab Imam Malik. Kata mazhab Imam Syafi'i secara dalil harusnya begitu. Mazhab Syafi'i pun mengakui harusnya secara dalil ancaman di ayat Al-Qur'an keras sekali. Itu. Ayuhibbu ayya ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi tasbih yang sangat jelek qabih. Tasbihnya tasbih qabih disamakan dengan orang yang makan daging saudaranya sendiri dalam keadaan sudah jadi bangkai. Saudaranya sudah mati jadi bangkai, dagingnya dipotong-potong, dimakan, menjijikkan. Kalau dibeleh, dimakan itu sih mending, tapi menjijikkan daging manusia. Ini tidak mati jadi bangkai, sudah bau, dipotong-potong dimakan. Ghibah sesama muslim disamakan seperti itu. Tasbih yang sangat qabih sekali. Ini menunjukkan sangat jelek. Kemudian juga betapa Rasulullah SAW marah ketika salah satu istri beliau ghibah istri yang lain, padahal nggak ngomong. Itu sebagian istri Rasulullah itu ketika Rasul datang, dari mana Rasul? Dari fulana istri yang lain. Oh, fulana. Pakai isyarat gini, artinya pendek ya. Pakai isyarat gini, tidak ngomong, nggak ngomong. Yang pendek, yang apa enggak? Kita disyarat dong. Itu marahnya luar biasa. Itu malah apa? Sempat terucap kata sedikit saja. Itu kata Rasulullah SAW, saking marahnya ke istri beliau ini, saking marahnya, seandainya kamu habis ngomong tadi itu, yang sangat dianggap sepele, yang sangat sedikit itu tadi, habis itu kamu ngeludah ke laut, bakal rusak air seluruh lautan. Lautan sedunia rusak gara-gara ludah kamu habis ghibah itu. Seperti itu kerasnya Rasulullah SAW kepada orang ghibah. Jadi ya mazhab Syafi'i mengakui ya sulit untuk dikatakan bukan kabair itu. Sulit. Makanya mazhab Maliki mengatakan minal kabair mutlaqan, dosa besar mutlaqan. Orang yang habis ghibah udah fasik sudah, kabiro. Hatta sekarang tidak bisa jadi wali nikah, tidak bisa jadi saksi. Fasik. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak minas shaghair. Kenapa? Li umumil balwa. Kalau dikabirohkan ya tidak ada yang enggak fasik nanti. Nah, jadi li umumil balwa akhirnya dianggap dosa kecil dalam mazhab Syafi'i, kecuali jika yang diribah dua orang, ulama atau hamalatul Quran. Nah, riba ulama atau riba hamalatul Quran itu kabirah. Hatta mazhab kita. Karena itu hati-hati. Ada ulama kita ada sedikit perbedaan mau riba, hati-hati. Nah, kita beda biasa. Kadang beda pendapat, kadang beda manhaj. Ya orang itu tidak sama, masyrabnya beda, manhajnya beda. Ya tentu cara berpikirnya beda. Tidak cocok ya sudah, tidak cocok. Silahkan diskusi, tidak apa-apa. Diskusi dengan cara sopan. Tapi ghibah tidak usah, ngapain? Ya sudahlah. Kita nggak cocok, sudah jangan ikut. Tidak usah dighibah. Ya, sekarang itu kita nggak bisa beda sedikit pun. Beda sedikit aja dighibah. Kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu? Bedanya tidak sampai beda dalam hal yang mujma' alaih. Kadang beda dalam cara bersikap. Kadang bedanya itu dalam pilihan politik. Pilihan politik berani ghibah. Padahal dari dulu sepanjang sejarah siapapun yang jadi Indonesia tetap kayak gini ini. Itu siapapun dari zaman Soekarno sampai sekarang Indonesia modelnya begini ini. Ya, modelnya begini, ada kemajuan. Ada kemajuan. Itu. Silakan kuatnya imannya masyarakat Indonesia di zaman penjajahan sama sekarang bandingkan, lebih kuat mana? Dulu jajah Belanda. Lebih kuat mana? Adanya aktob di Indonesia itu di masa penjajahan. Ya. Habib Abu Bakar Gresik, Habib Saleh
bin Muhsin Al-Hamid. Itu aktopnya Indonesia itu di masa penjajahan dulu ya. Itu. Jadi udah beda politik aja sampai berani riba. Kayak belani Imam Mahdi, belani calon nih. Kayak mesti bener. Itu. Nggak usah, beda politik biasa, beda masyarakat, beda udahlah. Itu. Biasakan untuk toleransi dalam urusan yang bukan mujma' alaih. Kita itu perlu tegas, nggak boleh toleransi, itu nggak boleh mentolerir kalau urusan mujma' alaih, apalagi maklum minaddin bidharurah. Ini nggak bisa ditolerir ini. Nggak bisa ditolerir. Pokok nggak boleh kita. Nah, tapi selama sesuatu yang mukhtalaf, kenapa? Itu dinasehati, enggak apa-apa dinasehati, dianjurkan untuk yang lebih ihtiyat, lebih begini. Tapi kita ghibah apa? Apalagi urusan politik. Itu. Sasaya susu siasatan. Sasaya susu itu ala wazni najusa yang jusu. Itu. Sasaya susu itu ala wazni najusa yang jusu. Faula yafulu. Waznan wa maknan ya. Itu sasaya susu. Udahlah, urusan politik aja kok. Nah, itu. Jadi hati-hati dengan ghibah. Itu. Maratiun nisa wa faqihatul fuqaha. Itu. Hati-hati. Ghibah. Nah, jadi ghibah ulama sama hamalatul Quran itu dosa besar. Hati-hati. Wal ghibah, kemudian wan namimah, itu adu domba. Ghibah itu pembahasan tentang ghibah lumayan agak detail tapi enggak kepanjangan. Itu ada di Hasyiah Bajuri ala Jauharut Tauhid. Itu ajib bahas ghibah, itu mulai tarifnya, macam-macamnya, contoh-contohnya, kemudian hukumnya dan seterusnya, tafsil. Itu tidak terlalu panjang tapi lengkap. Itu ghibah. Termasuk ghibah yang diperbolehkan. Ini ghibah yang diperbolehkan itu ghibah apa saja? Ada beberapa ghibah itu diperbolehkan. Nah, di antaranya ini banyak disalah pahami sehingga orang tasahul. Ghibah mutajahir bil fisik. Ghibah mutajahir bil fisik termasuk yang boleh kan? Orang terang-terangan melakukan kefasikan. Itu boleh dighibah dengan 2 syarat. Rata-rata enggak diperhatikan syaratnya. Syarat pertama apa? Ketika kita ghibah ada harapan dia menghentikan kefasikannya. Atau minimal nutupilah, enggak terang-terangan begitu. Jadi kita ghibah dia itu dalam rangka nahi mungkar. Bukan ghibah dalam rangka menjelek-jelekan dia. Ghibahnya itu dalam rangka nahi mungkar. Jadi ghibah orang yang mutajahir bil fisik itu dalam rangka nahi mungkar. Kalau ada harapan dighibahi, dia malu, akhirnya meninggalkan maksiat atau minimal nggak terang-terangan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia dighibahi tambah seneng, memang dia kepingin dighibah biar tambah viral. Dia itu aneh, memang kepingin diviralkan. Soalnya nanti kalau nggak aneh, nggak viral. Apalagi kita di Indonesia. Itu sangat laku sekali kholif tu'raf itu ya. Nyelenehlah maka kamu akan viral. Kholif tu'raf. Yang aneh viral. Nggak aneh nggak viral tuh. Kepingin viral aneh ya. Aneh ya viral ya. Baca kitab serius nggak viral. Ya. Kalau ya baca kitab nanti itu viral nanti ya. Itu. Ini kholif tu'raf. Itu. Maka apa tadi? Ghibah itu. Jadi ghibah orang yang mutajahir bil fisik kalau ada harapan ketika dighibah orang itu akan menghentikan atau minimal nutup-nutupi, enggak terang-terangan. Nah, kalau tambah kepingin viral memang dengan perbuatan itu, sebagian orang gitu, mengucapkan yang aneh biar viral. Jadi antum ghibah tambah seneng dia. Tujuan itu semakin dighibah semakin viral, enggak boleh. Itu. Kedua, yang diomongkan, yang dihibahi itu perbuatan yang menyebabkan dia fasik. Ada orang terang-terangan melakukan kefasikan, minum khamr terang-terangan misalnya. Antum boleh ghibah ya minum khamrnya itu, fulan minum khamr. Itu. Adapun misalnya ada orang terang-terangan minum khamr, berarti mutajahir bil fisik. Antum ghibah, antum bicarakan bukan ini, tapi yang lain. Perbuatan maksiat yang enggak menyebabkan fasik. Itu. Perbuatan maksiat yang lain yang shaghira enggak menyebabkan fasik atau yang ditutup-tutupi tidak boleh, apalagi yang enggak ada hubungannya dengan maksiat.
Ada orang mutajahir bil fisik, diribai. Yang dihibah nggak ada hubungannya dengan maksiat. Itu nggak ada hubungannya. Fisiknya misalnya yang dihibah ya, hidungnya pesek misalnya. Oh, ditegur, nggak boleh kayak itu. Mutajahir bil fisik, nggak apa-apa dihibah. Iya, itu hibah khusus boleh ngomongkan perbuatan yang menyebabkan fasik. Lah, hidung pesek masa menyebabkan dia fasik dah? Nggak ada hubungannya hidung pesek dengan kefasikan. Pesek itu antum tahu, itu adalah mancung yang tertunda. Sebagai ada kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Ini pesek itu juga gitu, mancung yang tertunda, tidak ada hubungannya. Kenapa ngomongi pesek atau kurus misalnya, atau kurus atau ngomong kurang gizi dan seterusnya, nggak ada gunanya. Ini haram ini. Lah banyak yang tasahul. Ya gara-gara dengar keterangan sepotong, mutajahir bil fisik boleh dihibah dengan 2 qaid. Perbuatan yang menyebabkan fasik yang diomongkan. Kedua, dalam rangka nahi mungkar, artinya ada harapan ketika dihibah dia akan malu sehingga meninggalkan maksiatnya atau minimal tidak terang-terangan. Udah. Kemudian riba itu ima dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Nirukan jalannya, ada orang jalannya pincang, antum tirukan jalannya. Di belakang dia jalan, antum jalan di belakangnya. Sok pincang-pincang gitu juga ya. Nah, itu riba juga itu dengan perbuatan. Bahkan dengan qalb. Antum menahan diri, mulutnya tidak ngomongi kejelekannya, tidak niru perbuatannya, tidak menirukan. Tapi di hati menjelek-jelekan dia dengan hati. Apa fulan? Jelek-jelekan dalam hati. Riba bil qalb. Riba juga itu. Hati-hati. Wan namimah. Namimah juga apa? Menyebabkan sunah wudu. Orang habis namimah sunat wudu. Nah, namimah ini naklul kalam misaksin li akhar li ajli ifsad. Jadi menyampaikan omongan seseorang kepada orang lain tujuannya untuk merusak hubungan keduanya, membuat bertengkar. Fulan ngomongin inti, katanya inti itu begini, udah ada perhatian begini. Nah itu li ajlil ifsad. Itu ini tidak boleh, ini riba, dosa besar. Nah itu namimah. Itu sunnah wudu kalau habis namimah. Nah, dan kita itu kalau ada orang namimah jangan didengarkan, jangan dihiraukan. Kenapa? Hari ini dia ngadu orang ke kita, besok kita diadukan ke orang lain. Pasti itu orang namam itu begitu. Itu la yadkhulul jannata qattat atau namam. Orang suka namim tidak masuk surga. Itu. Masa bikin selama dia muslim ya tetap masuk surga, tapi akan diikop dulu kalau enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namimah. Nah, ini. Ketika ada orang namimah itu sudah jangan dihiraukan. Kayak Imam Syafi'i. Pernah ada orang nyampaikan, "Imam, fulan ngomong antum gini. Apa kata Imam Syafi'i? Oh, setan enggak punya kurir lain selain ente ya. Ente yang disuruh setan ke sini. Kenapa enggak orang lain?" Setan enggak punya utusan lain selain ente untuk nyampaikan omongan dia. Ente kalau tidak ngomong, anak tidak sakit hati. Gara-gara ente ngomong, anak sakit hati. Ente menyakiti anak. Nah, itu. Nah, jangan begitu. Kemudian Hasan Syatiri juga pernah ada orang gitu nyampaikan, Habib fulan ngomongnya antum gini. Kasih pelajaran sampai pasan langsung. Siapa yang ngomong? Fulan. Tak telepon fulan. Fulan itu telepon. Fulan, ini ada orang datang ke sini. Nyampaikan ke saya katanya ente ngomongnya anak gini. Bener? Enggak Habib. Dengerin ente. Enggak. Udah bakalan berani lagi sudah ya. Digitu kan. Antum dengarkan, apalagi terus. Tambah senang dia. Nah, itu enggak, jangan. Wal kadzib, bohong. Ini juga apa? Menyebabkan sunah wudu. Kadzib ini semuanya dosa, kecuali beberapa pengecualian ada sekitar 6 di antaranya ketika untuk bisa wajib kadzib itu ketika melindungi madlum dari zalim. Ada orang didolimi, dicari orang yang zalim, dia sembunyi, antum tahu. Orang itu nanya, "Fulan di mana?" Ngelihat? Enggak ngelihat. Sekarang enggak ngelihat. Barusan ngelihat, sekarang sembunyi di belakang. Yang enggak ngelihat kan. Dalam hati begitu ya tauria. Itu wajib ini. Ketika untuk melindungi madlum dari zalim. Ada kadzib yang mubah. Seperti apa kadzib yang mubah? Kadzib kepada istri. Biar enggak marah. Nah, itu. Bohong pada istri biar enggak marah. Dari mana? Nah, itu. Undangan. Diundang siapa? Undang mertua kedua. Saya dalam hati begitu ya. Nah, itu. Jadi bohong kepada istri itu termasuk yang mubah untuk apa? Biar dia nggak marah. Kenapa perempuan itu aneh? Ya nanti satu aklin batinin. Nas
hadis Rasulullah SAW. Walaupun nas hadis ini bukan untuk merendahkan wanita. Nah, tapi memang kenyataannya demikian. Walaupun hadis ini tidak dalam rangka merendahkan wanita. Karena itu disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika hari raya, habis sholat hari raya. Dulu itu zaman Rasulullah perempuan ikut. Jamaah sholat hari raya, jamaah itu ikut. Di masa Sayyidina Umar dilarang. Sayyidah Aisyah juga mengatakan setelah Rasulullah SAW yantaqil ila rafiqil a'la, Sayyidah Aisyah ngomentari wanita-wanita yang pergi ke masjid. Aduh, seandainya Rasulullah tahu apa yang dilakukan wanita zaman sekarang, pasti dilarang ke masjid. Akhirnya dilarang. Sayyidina Umar juga melarang. Dulunya di zaman Rasulullah jamaah karena masih masyarakatnya luar biasa, yang laki yang perempuan semuanya afifah gitu. Setelah sholat hari raya Rasulullah itu pergi mampir ke jamaah perempuan itu. Beliau mengatakan kalimat itu, mara'aitu min naqisati aqlin wa dinin akhlabu lilubir rajulil hazim min ihdakunna. Ini kalau dipotong naqisatu aqlin wa dinin kayak merendahkan. Tapi kalau dirangkai dari awal hadis itu ndak, mara'aitu min naqisati aqlin wa dinin akhlabu lilubir rajulil hazim min ihdakunna. Aku tidak pernah melihat makhluk yang akalnya kurang, agamanya kurang, yang lebih bisa menundukkan hati laki-laki yang tegas sekalipun mengalahkan kalian. Artinya ini apa? Kalian ini naqisatu aqlin wa dinin, tapi paling bisa menundukkan lelaki setegas apapun. Laki-laki setegas apapun, kena wanita kelepek-kelepek. Ya, nah itu. Jadi inti ibarat, kalau antum potong naqisatu aqlin wa dinin, dipotong dari akhlab lilu birrajulil hazim, ini ya apa? Kayak cacian. Sama kayak kalimat hitam manis. Kamu ini hitam manis. Coba kamu ini hitam. Marah ya? Kamu ini hitam. Hatta kenyataannya hitam. Orang diomongin kamu hitam, marah. Hatta kenyataannya hitam. Walaupun sehitam cairan nus misalnya. Diomongin hitam ya tetap marah ya. Diomongin tetap marah. Tapi kalau diomong hitam manis, pulang, dia senyum-senyum sendiri ya. Nah, itu tidak marah. Begitu juga kalimat tadi itu. Nah, kalau dipotong, ini kenyataan perempuan itu naqisatu aqlin wa din. Makanya perempuan sahabat ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu, mereka tidak protes ketika dikatakan naqisatu aqlin, tidak protes. Mereka sadar itu. Nah, cuman mereka iskal tanya sisi naqisatu dinnya di mana. Kalau naqisatu aqlin tidak ditanyakan oleh sahabat. Kenapa? Mereka paham, perempuan sahabat paham, menyadari. Kalau mereka naqisatu aqlin. Lah naqisatu dininnya ini yang ditanyakan. Ya Rasulullah, kenapa kita naqisatu dinin? Nah, kata Rasulullah, bukankah kalian setiap bulan pasti mengalami haid? Dan ketika haid tak sholat, tak puasa. Lah itu sisi naqisatu dinnya. Jadi nuqsanuddin itu ada kalanya aib, ada kalanya enggak aib. Kalau naqisatu din artinya ceroboh dalam urusan agama, aib. Tapi ini perempuan ini naqisatu dinnya bukan ceroboh karena haid. Orang ketika haid tak sholat, kekurangan apa enggak? Sebenarnya hakikatnya enggak kekurangan. Justru kalau dia tidak sholat dapat pahala. Ya enggak? Kalau sholat malah dosa. Dengan dia enggak sholat dapat pahala dia. Kenapa? Imtisal amr syari'. Jadi enggak madmum. Nuqsanuddin yang enggak madmum. Kayak orang kalau pas sehat, sholat sunatnya banyak, pas sakit kurang. Ini enggak aib bagi dia. Kalau orang sehat-sehat tidak mau memperbanyak sholat sunat, ini muskilah. Tapi kalau sakit, tidak ada muskilah. Wadah ya. Itu intinya. Nah, kemudian kenyataannya memang mereka naqisatul din, naqisatul akal. Naqisatul akal. Itu. Ada beda pemahaman kayak Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Habib Ali Jufri mengartikan nuqsanul akal itu artinya pengendalian akalnya yang kurang. Kenapa? Perempuan itu memiliki kekurangan sekaligus kelebihan, besarnya perasaan. Jadi perempuan itu dikatakan naqisatul akal, kurang akalnya, artinya kontrol akalnya yang kurang. Bukan kalau kecerdasan bisa jadi perempuan lebih cerdas dibanding laki-laki. Cuman kontrol akalnya itu kalau sudah perasaannya terpancing, perasaan gembira, perasaan marah, perasaan cemburu, perasaan sedih, itu akal wanita biasanya tidak berfungsi. Kenapa? Terlalu besar perasaan, baperannya itu, terlalu besar perasaannya. Besarnya perasaan, kelebihan apa kekurangan? Kelebihan sekaligus kekurangan. Makanya dia akan dicaci kan, orang baperan dicaci apa enggak? Oh baperan. Cacian kan ya? Kekurangan, tapi di sisi lain kelebihan. Anak itu kadang-kadang enggak hanya
perlu ketegasan ayah, kadang perlu perasaan ibu. Tegas tok dari ayah ditegesin tok. Itu kadang rusak anak itu tidak bisa, tambah berontak dia. Perlu besarnya perasaan ibu. Perlu besarnya perasaan ibu. Anak yang hanya dididik dengan ketegasan seorang ayah tanpa ada kelembutan perasaan ibu, ini biasanya nggak bagus nanti. Begitu juga kalau anak hanya selalu disentuh dengan kelembutan perasaan ibu, tidak ada ketegasan ayah, juga tidak bagus hasilnya. Perlu keseimbangan. Nah, begitu. Jadi besarnya perasaan seorang wanita itu kekurangan sekaligus kelebihan. Laki-laki perasaannya kurang peka ya. Kekurangan apa kelebihan? Ya kekurangannya kelebihan. Nah itu, kekurangan kelebihan. Laki-laki baperan, kurang kan? Nah, berarti kurang pekanya perasaan laki-laki itu justru kelebihan. Tapi juga dicaci, ini tidak peka ini. Iya kan? Perasaannya nggak cacian. Nah, tapi itu kelebihan juga kekurangan. Dengan laki-laki perasaannya nggak gampang terpancing, kurang peka itu, akalnya yang dikedepankan, dengan begitu dia bisa tegas. Nah, begitu. Semuanya. Maka itu kekurangan dan kelebihan itu perlu untuk dilengkapi. Jadi makanya laki-laki perlu dilengkapi perempuan, perempuan perlu dilengkapi laki-laki. Jadi saling melengkapi. Kekurangan masing-masing itu memerlukan kelebihan dari yang lain. Demikian. Wah deh ya. Nah, itu kalau saya Muhammad Said Ramadan Al-Badi. Jadi maksudnya nuksanul akalnya perempuan itu artinya mereka pengendalian akalnya kurang ketika terpancing perasaan. Gitu. Ada sebagian ulama enggak, kayak Abbas Al-Aqad, Abbas Mahmud Al-Aqad, seorang pemikir yaitu Mesir. Itu ya memang kenyataannya naqisatu aklin. Kalau Anda percaya silahkan dibuktikan. Profesi yang digeluti masyarakat itu ada yang dari dulu digeluti wanita, kebanyakan wanita dari dulu yang melakukan. Ada yang kebanyakan digeluti laki-laki, dari dulu yang menggeluti laki-laki. Itu. Ada yang mustarok. Yang mustarok gak usah kita bahas, cukup kita bahas yang dua. Kenapa? Kalau dua ini sudah jelas, yang mustarok apalagi? Pekerjaan yang biasanya digeluti laki-laki, pekerjaan-pekerjaan berat. Sampai dari dulu sampai sekarang, laki-laki digeser oleh perempuan apa enggak? Pekerjaan-pekerjaan kasar. Bisa digeser oleh perempuan apa enggak? Enggak bisa kan ya? Tapi pekerjaan yang dari zaman dulu sampai sekarang itu banyak digeluti wanita. Laki-laki belajar serius sebentar saja, kalah semua wanita. Contohnya masak. Dari dulu, ini pekerjaan siapa masak ini? Perempuan. Tapi coba laki-laki serius saja belajar masak, kalah perempuan. Buktinya, silahkan dicek. Chef-chef yang masakannya itu dikenal ya. Itu baik di medsos atau di dunia nyata. Di restoran-restoran, laki-laki apa perempuan? Chefnya, rata-rata. Laki-laki. Ya, laki-laki. Jadi laki-laki serius dikit saja kalah perempuan. Perempuan geser profesi yang digeluti laki-laki tidak bisa. Tidak bisa lebih maksimal. Walaupun sekarang dengan digembor-gemborkannya emansipasi banyak diserobot pekerjaan laki-laki. Tapi tetap tidak bisa maksimal seperti laki-laki. Tidak bisa mengalahkan maksimalnya. Beda kalau masak tadi itu. Laki-laki serius, perempuan memang kalah. Bukan karena tergeser, karena hegemoni media. Tidak. Memang lebih enak masaknya. Ya benar. Di restoran-restoran itu. Itu. Kemudian perancang busana. Dari dulu yang namanya jahit itu perempuan. Tapi laki-laki serius dikit aja. Menang dia. Makanya perancang busana artis-artis rata-rata perempuan apa laki-laki? Laki-laki walaupun agak bencong-bencong dikit. Ya. Laki-laki. Kemudian guru tari, nari joget itu buatan perempuan dari dulu itu. Tapi laki-laki serius kalah perempuan. Nah, begitu. Ya. Kalah. Hatta profesi yang harusnya ini dipegang oleh perempuan, harusnya tidak boleh laki-laki. Tapi kenyataannya sampai sekarang lebih ahli laki-laki. Apa? Dokter spesialis kandungan. Rata-rata yang bagus laki-laki apa perempuan? Di Pasuruan kita tidak nemu dokter spesialis kandungan perempuan yang bagus, rata-rata cocoknya ke laki-laki. Padahal ini harusnya kan perempuan kan. Ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat intim sekali, sangat sir sekali dari perempuan. Justru yang bagus di sini
laki-laki. Laki-laki. Menunjukkan naqisatu aqli. Sama-sama sekolah. Nanti kalau jurusan SPOG itu muridnya misalnya yang 20 perempuan, yang 5 laki-laki. Insya Allah yang lulus 7, yang laki-laki lulus semua, yang perempuan cuma 2. Sama-sama serius loh ini. Ya, yang kalau ada 25 mahasiswanya yang jurusan itu, nanti yang lulus cuma 7 itu. Yang 5 laki-laki, yang 2 perempuan. Itu sebabnya, kenyataannya begitu. Jadi bukan karena tidak ada perempuan sekolah jurusan itu, kedokteran jurusan kandungan itu SPOG itu, bukan karena banyak yang daftar, tapi yang lulus jarang. Terutama ketika ujian akhir, ujian praktek membantu ibu melahirkan. Itu perempuan itu ketika menemukan perempuan sulit melahirkan, stres pingsan. Jadi nggak jadi nolong orang yang mau melahirkan, dianya yang pingsan ya. Laki-laki diproses, ayo enggak apa-apa, tarik nafas gini, enggak keluar-keluar sebentar, tinggal ngopi, makan gorengan ya. Habis itu balik lagi. Perempuan pingsan udah ya. Itu yang perempuan. Kalau harus gimana? Tes akhirnya itu ya. Tes paling inti di situ. Rata-rata pingsan, laki-laki enggak keluar ya, berarti belum waktunya. Tinggal ngopi aja dulu. Jangan sabar dulu di sini ya. Tinggal ngopi. Itu laki-laki. Nah, ini. Udah. Nah, jadi bohong kepada perempuan itu termasuk yang pada istri maksudnya. Kenapa? Ya gitu, naqisatu aqlin dinin. Perempuan itu antum omongi jujur, marah dia. Antum bohongi, dia sadar kalau antum bohong, seneng. Aneh enggak? Antum nanti bakal paham ya. Antum nanti bakal paham. Perempuan enggak cantik, antum ngomongi enggak cantik, marah seminggu enggak bisa enggak hilang marahnya. Kalau antum ngomongi Miss Universe cuman seujung kuku ente. Seujung kuku ente gitu. Enggak ada apa-apanya Miss Universe itu, seujung kuku kamu. Ya. Seujung kuku kamu. Gitu. Kamu bangun tidur lebih cantik dibanding Miss Universe sudah dandan. Dia sadar kalau dibohongi, tapi ketawa-ketawa seneng. Itu perempuan. Hatta marah kayak apa untuk ngomong kayak gitu, langsung kelepek-kelepek. Gitu. Padahal dia tahu kalau dibohongi. Aneh ya? Diomongi jujur marah, padahal tahu kalau itu jujur. Dibohongi seneng, padahal tahu kalau itu bohong. Hanya gombal saja. Seneng. Makanya bohong pada mereka biar nggak marah itu termasuk yang mubah. Gitu. Nah, termasuk bohong mubalaghah itu termasuk yang mubah. Nah, mubalaghah ya kayak iklan-iklan banyak mubalaghah kan ya, sakit kepala minum iki langsung seketika sembuh. Nah, itu kan mubalaghah. Atau kepada ketika mendidik anak itu juga ada apa? Ayo jangan teruskan, terus banting. Padahal enggak bakalan dibanting ya. Sekedar ancaman saja biar enggak diteruskan. Yakin enggak bakalan dibanting, ngomong tak banting. Itu enggak dosa itu ya. Atau mubalaghah. Mubalaghah itu juga enggak dosa. Tak telepon 1000 kali enggak pernah ente angkat. 1000 kali padahal 3 kali. Ngomongnya 1000 kali, mubalaghah enggak apa-apa. Anak ke rumah ente itu 500 kali, enggak pernah ada ini. Padahal cuma berapa kali. Nah, itu juga enggak dosa. Tapi jangan dibiasakan. Nanti kalau dibiasakan akan memicu bohong yang haram. Ini sunat wudu. Wasyatem, habis nyaci maki orang. Satem itu biasanya diarti misu. Misu itu artinya mencaci orang, ya himar, ya fasek, itu namanya satem. Ya bukan wiritan Jawa itu. Itu walaupun biasa disebut misu itu ya sebenarnya bukan satem itu ya, wiritan Jawa itu. Enggak tahu. Enggak apa-apa, enggak tahu asal, enggak tahu ya. Nah, itu misu itu artinya mencaci maki orang. Orang dikatakan himar, keledai, dongki atau apa seperti itu namanya syatam. Wal kalamil qabih, omongan-omongan yang enggak bagus itu. Nah, ini kenapa disunahkan untuk takfirul khotoya? Karena ini semua kan dosa semuanya kan ya. Lah wudu itu bisa merontokkan dosa. Dosa kecil yang enggak ada sangkut pautnya dengan hak adami. Itu. Nah, kalau itu kepada hak adami bisa mentakfif, itu bisa melebur dosa. Kemudian termasuk yang sunat wudu wal ghadab. Itu. Jadi semuanya tadi karena untuk takfirul khota ya wudunya itu. Ghadab ketika marah, sunat wudu.
Orang itu kalau marah, jangan ngomong, jangan bersikap. Kenapa? Pasti menyesal. Ketika marah, jangan mengambil keputusan, jangan ngambil sikap, jangan berkata apapun. Tahan dulu. Pasti menyesal. Pasti menyesal. Jangan ngomong kepada istri, kepada anak, kepada murid, kepada apa. Kalau pas marah, jangan menjatuhkan takzir. Pasti nanti melampaui batas. Haram dan pasti menyesal ujung-ujungnya. Efeknya tidak bagus. Tahan dulu. Rasulullah SAW memberikan resep beberapa kalau kita sedang marah. Pertama, ta'awud. Karena suatu ketika ada orang bertengkar marah sekali. Kemudian Rasulullah SAW bilang pada salah satu sahabat yang di sampingnya, saya tahu sebuah kalimat yang jika mereka mengatakan kalimat itu akan hilang kemarahannya. Yaitu ta'awud minasyaitonir rajim. Akhirnya disampaikan, kata Rasulullah, kalau ingin hilang kemarahannya, suruh baca ta'awud. Dia kibir, ada songongnya. Emangnya gila apa? Suruh berlindung dari setan itu. Tidak mau nerima nasihatnya Rasulullah SAW. Sebagian mengatakan itu yang ngomong kayak kita akhirnya suruh khotimah. Karena menolak nasihat Rasulullah SAW. Itu ta'awud pertama. Pertama ta'awud. Kemudian berubah posisi. Berubah posisi. Kalau dari berdiri duduk, kalau duduk rebahan, merubah posisi ini pengaruh untuk sedikit meredakan amarah. Jadi ta'awud, kemudian merubah posisi, itu tahan diri, jangan ngomong, jangan bersikap. Itu. Jangan ambil putusan. Ta'awud, kemudian merubah posisi, wudu atau mandi, itu wudu atau mandi, kemudian sholat 2 rakaat. Kalau itu semuanya dilakukan, silahkan ambil sikap. Insya Allah tidak bakalan menyesal. Kalau itu semuanya dilakukan, insya Allah tidak bakalan menyesal. Ketika ambil keputusan, hatta keputusannya ini sangat penting, insya Allah tidak menyesal kalau itu semuanya dilakukan. Jadi ta'awud, merubah posisi, wudu atau mandi, sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat hajat. Sholat hajat untuk menghilangkan amarah dan diberi petunjuk kepada sikap yang benar. Nah, itu insya Allah ambil sikap, setelah itu aman, tidak akan menyesal. Tapi kalau tidak, mesti nyesal. Mesti nyesal. Ini kata sunat wudu. Gitu. Karena alasannya itu idil wudu yudfi'uhu, bisa memadamkan. Gitu. Wali iradatin naum, mau tidur, sunat wudu. Gitu. Mau tidur, baik orang itu suci atau junub, sunat wudu. Gitu. Nah, walil yaqadha, ketika bangun, itu juga sunat wudu di sarahnya itu. Nah, kemudian wa qiraatil Quran wal hadis wa dzikir, mau baca Quran sunat wudu, tidak wajib. Baca Quran pokok tidak megang, tidak nyentuh, tidak bawa, ditaruh di meja begini. Baca Quran tidak apa-apa, tapi sunat wudu. Mau baca hadis, sunat wudu. Mau baca dzikir, mau taklim kayak gini, taklim wa ta'allum, sunat wudu. Itu. Wal julus fil masjid wal mururi fihi, mau duduk di masjid, sunat wudu. Mau lewat masjid, sunat wudu. Itu. Wa dirasatil ilmi, mempelajari ilmu syar'i atau alatnya ilmu syar'i. Itu. Mengajarkan atau sama udalik atau sekedar mendengarkan, hadir mendengarkan kajian, sunat punya wudu. Wa kitabatu, mau nulis, sunat wudu. Apalagi ngarang terus tidak ngadep kiblat, duduk mertingkrang. Tidak punya wudu, ngetik ke tengah-tengah itu disering ngentut. Gitu. Mau manfaat gimana? Itu tidak begitu. Gitu. Mau membawa kitab sunat wudu itu. Tujuannya apa? Liyakuna fiha ala akmalil ahwal wa ta'dziman laha. Alasannya itu biar dalam kondisi yang sempurna dan dalam rangka ta'dzim kepada semua yang disebutkan tadi itu. Wa ziaratil kubur, mau ziarah kubur walau ghairu shalihin, walaupun kuburannya bukan orang saleh. Nah, kita dianjurkan ziarah itu ada 3 alasan. Ada untuk ibrah, ambil ibrah bahwa kita nanti juga akan mati. Ini hatta ke kuburannya orang kafir juga tidak masalah. Jadi tujuan ziarah itu imma kalanya untuk ibrah, hatta ke kuburannya kafir. Hatta ke kuburannya kafir. Atau untuk memintakan istighfar, tidak boleh ke orang kafir. Istighfar khusus orang muslim, mukmin itu. Ada kalanya tabarukan. Ada kalanya tabarukan, ziarah kuburul anbiya, terutama Sayyidul Anbiya sallallahu alaihi wasallam. Kuburus sholihin, ini untuk tabarukan. Ada kalanya untuk menunaikan hak, untuk wafa. Sebagai kesetiaan kita untuk balas budi, sedikit balas budi, ziarah ke makamnya guru, walaupun bukan wali gurunya. Ziarah makamnya guru, orang tua, kakek, nenek, terus ke atas, kakak, adik, teman, ini untuk wafa ini. Untuk wafa.
Nah, bisa jadi terkumpul dari apa? Bisa jadi ziarah satu orang itu kumpul semua tujuan tadi, untuk ibrah, untuk wafa, untuk tabarukan, untuk memintakan istighfar misalnya. Nah, itu bisa jadi kumpul jadi satu. Ketika misalnya yang diziarah orang soleh, guru kita misalnya, nah itu ya untuk ibrah, untuk wafa, untuk tabarukan, memintakan istighfar tidak masalah, karena tidak maksum, bisa jadi punya kesalahan hatta orang soleh. Sunat itu. Wa min hamlil mayit wa masihi, habis membawa mayit, gotong mayit itu, habis gotong mayit wudu dulu. Kalau orang Jawa suruh cuci kaki ya, pulang habis dari kuburan suruh cuci kaki, apalagi habis ngangkut mayit tak boleh masuk rumah sebelum cuci kaki. Cuci kakinya harus di luar rumah. Enggak, sunatnya bukan cuci kaki tapi wudu. Orang Jawa harus cuci kaki. Oh, hati-hati orang dulu itu gitu. Tak boleh masuk rumah ya. Habis ziarah kubur, apalagi habis ngangkut mayit, tak boleh masuk rumah sebelum cuci kaki. Cuci kakinya harus di luar rumah, tak boleh di dalam rumah, tak boleh. Adat saja itu. Syariat mengajarkan kita untuk wudu setelah membawa mayit atau nyentuh mayit. Itu sunat untuk wudu listiqdarihi. Nah, ada qaul qadim mengatakan nyentuh mayit itu juga apa? Membatalkan wudu. Kemudian tak terangkan cepat yang di sarahnya itu tambahnya wali jimain, itu habis jima itu sunat wudu, sebelum tidur, sebelum makan, sebelum minum, sebelum jima lagi itu sunat wudu. Bahaya habis jima langsung jima lagi tanpa mandi, tanpa wudu, itu berbahaya untuk kesehatan. Jadi wudu dulu sebelum jima lagi, sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur. Wa in syadi syi'rin, habis melantunkan syair itu sunat wudu. Itu syair yang muharram, syair yang haram. Itu cucak rowo. Apa nyanyi cucak rowo atau semisalnya kayak gitu ya. Itu wa in syadi syi'rin muharram. Wastiraqi dhahikin, ngakak terbahak-bahak, sunat wudu. Wa khaufin, ketika takut dia sunatkan untuk wudu, li'annahu yudhibu, bisa menghilangkan itu. Walir ru'ya al-musyawwisah, habis mimpi buruk, itu sunat wudu. Dan orang kalau mimpi buruk itu tidak usah takut. Karena kita tidak tahu, kadang kita itu memahami itu mimpi buruk padahal takwilnya bagus. Karena itu kalau mimpi buruk jangan gampang-gampang cerita ke sembarang orang. Ceritalah kepada orang yang bisa mentakwil, yang dia itu nasih, tidak ada kepentingan ke antum, sampaikan. Kenapa? Dalam hadis diterangkan, Nasar, orang itu kalau mimpi buruk, itu takwilnya masih digantung kayak di bawah burung itu, tidak bakalan terjadi. Kalau udah ditakwil, takwilnya ini yang terjadi nanti. Hatta takwilnya ngawur, hati-hati. Antum kalau mimpi buruk jangan sembarang cerita. Ini nanti kalau ditakwil sembarangan, itu yang terjadi walaupun aslinya bukan itu takwilnya. Karena itu hati-hati, kalau mimpi buruk jangan gampang cerita ke sembarang orang. Cerita ke orang yang memang punya kepedulian ke antum, nasih, yang ngerti takwil, jangan sembarangan. Kenapa? Kalau takwil sembarangan itu yang terjadi. Kalau enggak ditakwilkan, enggak bakalan terjadi. Jadi ketika mimpi buruk, enggak usah bingung, enggak usah takut, cukup noleh ke arah kiri, meludah 3 kali. Baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian minta pada Allah, ya Allah, jadikan itu tadi di mimpi, jangan kau jadikan di dunia nyata. Nah, itu. Karena kadang-kadang mimpi buruk itu rahmah. Kenapa? Mimpi buruk itu kadang-kadang antum ditakdirkan mengalami hal itu di dunia nyata, tapi oleh Allah dirubah di alam mimpi. Jadi rahmah. Kayak yang ceritanya Syaikhul Qadir Jilani, iya kan? Yang orang ini harusnya dibegal di dunia nyata, tapi berkat doanya Syaikhul Qadir Jilani dirubah di alam mimpi. Jadi kadang-kadang mimpi buruk itu, mimpi ini, mimpi itu, yang jelek lah, tidak menyenangkan, tidak usah khawatir. Udah cukup niup 3 kali ke arah kiri, baca ta'awud, minta pada Allah, ya Allah jadikan itu di alam mimpi, jangan kau jadikan di dunia nyata. Sudah, habis itu sudah tidak usah ceritakan ke sembarang orang. Ceritakan ke orang-orang yang memang pinter nakwil, yang peduli ke antum, tidak punya kepentingan ke antum. Nah, itu insya Allah takwilnya tidak ngawur. Nah, terus sunat wudu habis mimpi yang musyawwis itu. Wali izalati syaribin wa sya'rin, habis menghilangkan kumis atau potong rambut atau gundul, sunat wudu. Wali junubin arada aklan au nauman au jima'an, tadi itu sunat. Wasyurbi labanil ibil, habis minum susunya unta, sunat. Waruku bi bahrin, mau naik kapal, itu menyeberang lautan, sunat, itu.
Wa khutbah ghairi Jumat, apalagi naik pesawat lebih menakutkan dibanding kapal laut. Khutbah hari Jumat tidak wajib, kalau khutbah Jumat wajib. Khutbah hari Jumat sunnah. Wartika bidambin, habis melakukan maksiat karena dorin bisyawatin, yaitu. Walil wukuf bi Arafah, sunat. Wali sa'yin, wa adzanin wa iqamatin, sunat. Adzan kepet, jangan ya, itu sunat. Punya wudu. Wali ghuslin, mau mandi. Walil muayyan idza asaba bil ain wa ghairiha, itu. Walil muayyan idza asaba bil ain, itu. Orang yang punya ain, orang punya ain itu apa? Sunat, habis ngenai orang. Itu sebagian orang ainnya itu mengeluarkan aura negatif. Al ain hak, itu bukan tahoyul, ini ain hak kata Rasulullah SAW. Itu hati-hati. Lalu terus niatnya wudu ini ya apa? Niatnya wudu yang tadi disebutkan itu wayan fi bi jami dalik raf'al hadas au fardhul wudu au ghairahuma minan niyat al mu'tabara fil wudu kama marra. Niatnya tetap niat normal. Nawaitul wudu'a, nawaitu fardhul wudu atau nawaitu raf'al hadas atau yang lain. Niat-niat yang mutabarah. Wala yasihu bi niyatis sabab. Itu. Niat sababnya enggak boleh. Nawaitul wudu li qiraatil Qur'an. Enggak boleh in qasada ta'alluq ta'liq biha. Itu. In qasada ta'liq biha awalan, bukan aula, itu awalan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.